Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan hari ini gue akan mereview Akom A20. Banyak dari kalian yang udah request buat gue review Akom A20 ini dan gue sih percaya kalian tuh banyak yang merasa penasaran karena nggak biasanya Akom A20 ini mempunyai range harga speaker yang cukup tinggi di seri Akom yang lain. Speaker ini dibanderol seharga 799.000 tapi dia mengadakan diskon menjadi 399.000. Jadi intinya harga Akom A20 ini dibanderol seharga 400.000 dengan berbagai fiturnya. Mungkin dia bisa bersaing dengan speaker-speaker lain yang udah lebih dulu keluar di range harganya. Jadi gimana dengan kualitasnya? Yuk langsung aja kita bahas. Ini dia Akom A20. Oke, seperti biasa gue akan membahas mengenai spesifikasi dan build quality-nya. Pertama kali gue melihat Akom A20 ini ya gue mengingatkan gue sama kayak mungkin JBL Charge generasi pertama ya. Bentuknya tuh bulat tapi kayak ada nuansa-nuansa retronya gitu. Ini bahannya full kayak besi gitu, stainless mungkin, steel, dan gue nggak tahu bahan pastinya, tapi yang jelas ini kayak bahannya grill yang seperti biasa. Terus di sini tuh kayak full silikon. Jadi ini sebenarnya plastik tapi dilapisin sama silikon supaya feel premiumnya lebih berasa. Di sini ada tulisan Akom dengan cantelan tali warna orange mencolok begini ya. Dan di atasnya kalian lihat ada 5 buah tombol dan tombol ini dilapisi dengan warna orange seperti ini. Jadi terlihat dari desainnya ini benar-benar emang anak muda dan kaum millennials banget. Tombol-tombolnya ini nggak ada yang istimewa karena ini tombol biasa, volume, ini tombol play pause, tombol volume ini juga berfungsi untuk next or previous song. Coba kita nyalain. Bluetooth mode. Nah, itu adalah koneksi ketika Akom A20 ini udah berhasil auto connect ke handphone kalian. Dan selling point utama dari Akom A20 ini seperti yang kalian lihat ya, dia RGB light-nya ini benar-benar eye-catching banget. Dan nggak sampai situ aja karena dia mempunyai 9 buah mode RGB di Akom A20 ini. Dan ini menjadikan Akom atau menjadikan speaker RGB dengan mode terbanyak yang pernah gua review. Kayaknya sampai ada 9 buah mode RGB seperti ini. Nggak sampai situ aja karena RGB-nya ini juga berfungsi ketika kalian misalkan nyalain lagu, terus kalian pengen ngetes volumenya dibesar kecilin, RGB-nya ini juga bisa sebagai volume indikator seperti kalian lihat tuh. Jadi ketika kalian besar kecilin, RGB-nya ini ada indikator sebagai penanda volume yang lagi kalian mainkan. Jadi kalau kalian suka dengan model RGB, ya ini salah satu mode yang cukup lengkap yang ada di speaker RGB ya. Terus bawahnya ini gue juga suka, kalian lihat ya, tulisan-tulisannya tuh kan banyak nih seperti speaker yang lain, tapi tulisannya ini sewarna body dan ini kayaknya satu-satunya speaker di range harganya yang tulisannya itu sewarna body. Jadi tulisannya tuh bener-bener kayak speaker branded yang lain ya. Ini kayak berasa feel-nya tuh lebih minimalis aja menurut gue, nggak keramaian gitu. Terus untuk inputnya kemarin kan bagi kalian tuh banyak yang nanya, bang bisa micro SD nggak ya? Di Akom A20 ini bisa micro SD dan ada auxiliary-nya juga. Untuk charging portnya udah menggunakan USB Type-C. Selanjutnya sih seperti biasa ya, untuk power output dia mempunyai 20 watt. Memang terbilang besar untuk sebuah portable speaker yang Akom keluarkan. Masing-masing ini ada 10 watt, jadi totalnya 20 watt. Di belakangnya ada passive radiator yang cukup besar di sisi sini. Dan untuk placement ya, kalian tuh bisa taruh seperti ini ataupun seperti ini. Karena di bawahnya kalian lihat ada pad karetnya dan di sisi sini juga ada titik buat pad karetnya. Jadi terserah kalian taruhnya bisa begini, bisa juga berdiri seperti ini. Untuk baterainya, dia punya baterai sebesar 4000 mAh. Akom sih ngeklaim dia bisa bertahan sampai 30 jam, tapi dalam pengujian gue jauh dari itu karena dia hanya bertahan sekitar 8 jam di volume 50-60% dengan kondisi LED RGB-nya ini menyala. Jadi kalau kalian mau lebih hemat ya tinggal kalian matiin aja RGB-nya. Jadi memang speaker-speaker RGB itu dalam pengujian gue tuh jarang yang bisa menembus di atas 10 jam. Jadi untuk baterainya gue nggak bisa bilang ini boros, tapi gue juga nggak bisa bilang hemat. Yang jelas ini jauh dari klaimnya Akom yang mencapai 30 jam. Selanjutnya untuk IP rating.
dia udah dilengkapi dengan sertifikasi IPX7. Jadi bagi kalian yang pengen pakai Akom A20 ini buat berenang, ini bisa banget. Tinggal kalian cemplungin aja ke kolam renang, dia sebenarnya bisa bertahan sampai kedalaman 1 meter dalam waktu 30 menit. Tapi ketika kalian taruh di air, dia tuh nggak nyelam. Jadi itu basicnya dia akan ngambang, dan ketika kalian memainkan musik, musiknya tuh masih bisa terdengar sangat jelas karena posisi yang ngambang seperti ini. Jadi speakernya ini tetap berada di luar airnya. Jadi itu mungkin salah satu selling point dari Akom A20 ini ketika kalian pakai buat berenang, ya ini speaker yang bisa kalian pakai buat berenang. Terus untuk Bluetooth versi pasti udah Bluetooth 5 ya, udah yang terbaru, dan untuk delay-nya menurut gue standar seperti Bluetooth 5 di speaker range harganya. Untuk kalian nonton YouTube ya pasti masih tetap ada berasa delay-nya, tapi nggak sampai yang mengganggu. Jadi menurut gue delay-nya masih cukup oke, yang kurang lebih kualitasnya seperti ini. Oke, itu aja. Paling dalam pemakaian gue sehari-hari sih gue nggak menemukan masalah yang berarti dalam noise-nya dan lain sebagainya. Akom A20 ini berjalan cukup baik ya. Jadi langsung aja gue akan bahas mengenai sound quality dari Akom A20 ini. Tapi seperti biasa gue akan langsung nge-compare dengan adiknya Akom A6. Karena menurut gue bagi kalian yang punya Akom A6, mungkin kalian pengen berencana pengen upgrade ke Akom A20. Jadi kalian tuh punya gambaran gimana kualitas suara dari Akom A20 ini. Jadi jangan lupa kalian pakai headset atau earphone kalian. Langsung aja kita mulai sound sample dari kedua buah Bluetooth speaker ini. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I call before, I need to hear that voice. 'Cause right now feels like it's been too long. I could never let you go. Go on thinking about those secrets true. And I would never bet the world that I would find anyone like you. I'm like, oh shit, I've been through
myself sometimes. Everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it, lose it. I'm gonna lose it. Can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair, so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Oke, itu adalah sound sample dari Akom A6 dan Akom A20. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komen. Seperti biasa ya, mengenai sound quality itu merupakan murni opini dan pendapat dari gua pribadi. Langsung aja, pertama kali gue denger Akom A20, gue merasa suaranya ini warm. Bagi kalian yang suka genre akustik, yang suka suara detail atau bright, yang lebih mementingkan high frekuensi, ya kalian mungkin gak cocok dengan suara dari Akom A20 ini. Sebaliknya, kalau buat background song, buat dengerin jangka panjang, Akom A20 ini lebih relax, jadi nggak bikin capek buat pendengaran jangka panjang. Untuk high frekuensinya masih dalam tahap yang oke, tapi dia bisa menangkap detail dan suara-suara gitar lebih baik dibandingkan Akom A6 ini. Kalau kita berlanjut ke mid frekuensinya, suara vokalnya gue lebih suka di Akom A20 karena Akom A20 mempunyai suara vokal yang ibaratnya lebih bener ya, jadi kolorasinya tuh lebih minim, lebih mendekati suara aslinya dibandingkan Akom A6 yang kalau langsung kalian komparasi, Akom A6 ini berasa sedikit lebih cempreng dibandingkan Akom A20. Terus kalau ngomongin soal bass, keduanya ini menurut gue nggak berbeda terlalu signifikan, karena kalau kalian dengerin di jarak 1 meter ke atas, bass keduanya ini sama-sama biasa aja. Terutama Akom A20 di range harga yang mencapai 400.000 ya, bassnya ini menurut gue nothing special. Jadi kalau kalian basshead mungkin kalian belum merasa bisa terpuaskan dengan apa yang dihasilkan dari Akom A20 ini. Jadi overall secara keseluruhan di antara kedua ini secara price performance gue lebih suka Akom A6 ketimbang Akom A20. Tapi Akom A20 mempunyai kelebihan yaitu di fiturnya IPX7, otomatis dia udah fully waterproof, bisa kalian cemplungin ke air. Secara power 60% di Akom A20 sama kurang lebih sekitar 75% di Akom A6. Itu sound sample yang tadi kalian dengar ya, 75% di Akom A6 itu gue set di 60% Akom A20, dan di volume 100% Akom A20 otomatis lebih kenceng dibandingkan dengan Akom A6. Jadi overall menurut gue Akom A6 masih lebih better secara price performance dibandingkan kakaknya Akom A20. Tapi gimana menurut kalian? Ya kalian langsung aja tulis di kolom komen. Dan kalau kalian berminat pengen nyobain atau pengen beli Akom A20 ini, linknya udah gue taruh di kolom deskripsi. Jadi kalau nggak salah tuh di Tokopedia nanti tanggal 25 sampai tanggal 28 akan ada promo WIB. Jadi Akom itu sale sampai 90%. Jadi mendingan kalau untuk lebih lengkapnya
Kalian cek aja infonya di kolom deskripsi di bawah. Itu aja yang bisa gue share ke kalian mengenai review dari Aqua A20 ini. Thank you bagi kalian yang udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.